Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa. Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku bahasa Arab, dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga, banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafid ya Rafiq ya Mu'in ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa Islamku keren yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk membahas kembali, melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sifat Al-Muta'ali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, Maha besar, Maha luhur. Surah Ar-Ra'd ayat ke-9. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat Al-Muta'ali dari sisi bahasa, Al-Muta'ali sebenarnya semakna dengan sifat Al-Ali. Coba kita lihat lebih detail ya. Di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, Al-Aliyu, Al-A'la, dan Al-Muta'al berasal dari akar kata yang sama, yaitu Ala Ya'lu, yang artinya tinggi. Ala Ya'lu, kemudian Alin. Kata alin ini kalau ditambah alif lam atau al menjadi al-ali. Dari sini kemudian juga aliyun. Al-aliyu artinya adalah tinggi, mulia, maha tinggi, dan maha mulia. Kemudian dari kata Al-Ali ini lahir Al-A'la, artinya paling tinggi, yang tertinggi. Kemudian kalau Al-Muta'ali itu dari kata Ta'ala, ya Ta'ala, Muta'alun, Al-Muta'ali, artinya maha tinggi, maha unggul. Pemirsa, jadi pada dasarnya ketiga nama dan ketiga sifat mulia ini mempunyai makna yang sama. Berdasarkan beberapa penyebutan ketiga asma Allah tersebut dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62, kemudian surah Asy-Syura ayat ke-51, kemudian surah An-Nisa ayat ke-34. Kemudian kalau kita kaji lebih dalam lagi mengenai makna ketinggian Allah itu
yakni sifat al-muta'ali itu mencakup beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, ketinggian sifat Allah Ta'ala berdasarkan zat Allah Ta'ala itu sendiri, atau para ahli sering menyebutnya al-ulu zat. Jadi Allah bersemayam di atas singgasana arsy yang agung dan mulia. Tentu simbol ketinggian yang tidak merujuk kepada tempat, karena Allah Ta'ala terbebas dari tempat dan waktu. Dengan ketinggiannya ini Allah Ta'ala bisa mengatur dan menguasai semua makhluknya, semua makhluk ciptaan. Hadirin yang berbahagia, aspek yang pertama ini, aspek dari ketinggian sifat Allah Ta'ala berdasarkan zat Allah Ta'ala itu sendiri. Di sini disebutkan tentang kata arash, yakni ketinggian dan kemuliaan sifat Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan terkait makna arash ini di dalam buku beliau, Inti Ajaran Islam. Beliau bersabda, dalam keyakinan umat muslim, arash bukanlah suatu benda fisik atau ciptaan sebagai tempat di mana Tuhan bertakhta. Kalian bisa menelusuri Al-Quran dari awal hingga akhir, dan kalian tidak akan menemukan bahwa arash, yakni singgasana, merupakan benda ciptaan yang memiliki keterbatasan. Allah Ta'ala telah berulang kali mengungkapkan dalam Al-Quran bahwa Dia adalah Maha Pencipta segala yang mempunyai eksistensi. Dialah pencipta langit dan bumi serta jiwa dengan segala sifatnya. Dia tegak dengan zatnya sendiri dan segala hal menjadi eksis karena Dia. Setiap zarah yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya. Namun tidak pernah Dia mengatakan bahwa arash adalah sesuatu yang bersifat physically yang merupakan hasil ciptaannya. Hadirin yang berbahagia, kemudian lebih lanjut Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda lagi, setiap kali kata arash ditemukan dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah sifat maha besar, maha agung, dan maha kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah arash tidak termasuk sebagai barang ciptaan. Pemirsa yang berbahagia, kemudian aspek yang kedua tentang sifat al-muta'al, ini sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berdasarkan ketinggian ulus sifati wal a'dhamah, yakni ketinggian berdasarkan sifat dan juga keagungan. Jadi di dalam makna ini, aspek yang kedua ini, tidak ada satu sifat makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang dapat menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keagungannya. Ilmu manusia tidak cukup bisa memahami dan mendeskripsikan satu saja dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Terkait hal tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, semua sifatnya cocok baginya, yakni bagi Allah Ta'ala. Ini Asmaul Husna adalah sifat-sifat yang cocok untuk Allah Ta'ala. Sifat-sifat itu tidak sama dengan manusia. Dia tidak memerlukan mata jasmani dan tidak ada sifatnya yang mirip dengan manusia. Sebagai contoh, jika seorang manusia sedang marah, maka ia akan menderita karena kemarahannya itu
di mana hatinya mulai merasa tidak nyaman, merasa seperti terbakar, otaknya juga merasa tertekan dan ia mengalami suatu proses perubahan. Adapun Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas sama sekali dari perubahan-perubahan demikian. Kemurkaannya mengambil bentuk sebagai mencabut sokongannya kepada mereka yang tidak mau berhenti melakukan perbuatan dosa. Sejalan dengan kaidahnya yang bersifat abadi, dia akan mengganjar yang bersangkutan sebagaimana manusia memperlakukan yang lainnya jika ia sedang marah. Secara metafora, hal itu disebut sebagai kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kecintaannya tidak sama dengan kecintaan seorang manusia, karena manusia akan mengalami nyeri, rasa sakit jika ia harus dipisahkan dari yang dicintainya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak akan mengalami kenyataan tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengalami rasa nyeri atau rasa sakit seperti rasa cintanya manusia ketika yang dicintainya itu pergi. Kemudian dengan sifat yang lainnya, yakni Allah Ta'ala Maha dekat. Tentu kedekatannya, yakni kedekatan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan kedekatan antar manusia. Karena jika seseorang mendekati seorang lainnya, maka ia akan meninggalkan ruang yang sebelumnya ia tempati. Namun Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dikatakan dekat, sebenarnya jauh, dan meskipun jauh, tetapi sebenarnya dekat. Artinya, semua sifat ilahi itu berbeda dengan sifat manusia. Yang ada hanyalah sebuah kemiripan verbal saja, tidak lebih. Karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu apapun yang menyerupai dia. Quran surah Asy-Syura ayat 12. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu apapun yang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud ataupun dalam sifat-sifatnya. Pemirsa yang berbahagia, kemudian aspek yang ketiga tentang Al-Muta'alli Allah Ta'ala, yakni ketinggian sifat Allah Ta'ala berdasarkan Al-Ulu'ul Qahri wal Ghalabah, yakni berdasarkan keunggulan memaksa dan mengalahkan. Artinya kehendak Allah Ta'ala itu mutlak atas semua makhluknya. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Bahkan andai kata seluruh makhluk bersepakat untuk mewujudkan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala atau menggagalkan kehendak Allah, maka hal itu tidak akan terjadi. Hadirin yang berbahagia, aspek yang ketiga ini kita dapatkan contoh yang sangat nyata di depan mata kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mendirikan khilafah, mendirikan jemaat ini, dimulai fondasi dasarnya dari diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai Imam Mahdi, dan kemudian dilanjutkan dengan kekhilafan atau Khalifatul Masih beliau. Sejak awal berdirinya jemaat, seluruh berbagai golongan yang ada menentang akan pendirian
atau didirikannya jemaat Ahmadiyah ini. Tetapi kita lihat, karena ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan keinginan Allah Ta'ala sendiri mendirikan jemaat ini. Semua orang-orang yang menentang berlalu begitu saja, akan tetapi jemaat terus bergerak maju dan menyampaikan misi dakwah yang elegan tentang kebenaran Islam di akhir zaman. Jemaat terus berkembang menyatukan hati-hati yang memiliki fitrat yang bersih, menaungi semua orang, bukan hanya dari umat Islam, tapi dari umat-umat yang lain juga dikirim kepada satu akidah yang hakiki, yakni ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penentangan demi penentangan oleh Allah Ta'ala ditakdirkan untuk berlalu dan kalah begitu saja. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana keunggulan Allah Ta'ala memiliki sifat al-tahri wal ghalabah, memiliki sifat bagaimana bisa memaksa, kemudian juga bisa mengalahkan, tentunya dengan cara-cara Allah Ta'ala sendiri. Ini adalah salah satu contoh bagaimana aspek ketinggian Allah Ta'ala itu. Yang ketiga ini, yang terakhir, sifat al-muta'ali, Allah Ta'ala itu maha tinggi, dan ketinggian Allah Ta'ala tidak sama dengan ketinggian benda-benda yang ada di dunia. Status ketinggian manusia ada batasnya, dapat diukur. Status ketinggian gunung ataupun tempat-tempat tertinggi lainnya di dunia ini dapat diukur ketinggiannya. Tetapi ketinggian Allah Ta'ala terlepas dari batasan ketinggian dan juga dari batasan-batasan yang lainnya, seperti layaknya sifat-sifat benda duniawi. Hadirin yang berbahagia, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebuah nasihat yang indah dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Arabi rahmatullah alaih tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala dapat mengaplikasikan sifat-sifat Allah Ta'ala itu di dalam kehidupan kita secara nyata. Di beliau, uzur yang keempat, mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah dianugerahi ilmu yang sempurna, ilmu yang kamil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kepada orang muslim telah diberitahukan bahwa tujuan kalian itu jauh lebih luas, jauh lebih tinggi, jauh lebih agung dibandingkan dengan tujuan umat-umat atau kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu telah menjadi mazhar atau reflektor bagi sebagian saja sifat Allah Ta'ala. Akan tetapi kalian akan menjadi mazhar, yakni reflektor bagi segenap sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Huzur mengatakan kalian harus menghapuskan seluruh aspek nafsaniyat, yakni ego kalian. Jika penghapusan nafsaniyat, yakni ego ini tidak tampak dalam kehidupan hubungan suami istri, antara bapak dengan anak, antara menantu perempuan dengan ibu mertua, antara menantu pria dengan ibu atau bapak mertua, maka kajian-kajian kita tentang sifat rahmaniyat dan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ini, yakni Asma'ul Husna atau Asma' Ilahi ini, hanya akan menjadi kisah-kisah dongeng saja. Sebagai akibatnya, sedikit pun kita tidak akan ada memperoleh apa-apa dari apa yang kita kaji, dari apa yang kita bahas.
Baik, hadirin yang berbahagia. Jadi mari di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di tahun ini, kita terus berusaha berjuang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dapat merefleksikan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana Huzur tadi menasihatkan kepada kita bahwa kajian tentang asma-asma Allah Ta'ala, yakni asma'ul Allah Ta'ala, asma'ul husna Allah Ta'ala, itu tidak berhenti hanya sebatas memahami secara verbal saja tentang bagaimana makna-makna asma'ul husna, tetapi sebagaimana tujuan Rasulullah SAW adalah sebagai Rasul yang sempurna, sebagai umat yang terbaik adalah kita, umat Islam, maka tentunya kita adalah yang menjadi tujuan yang paling tertinggi, kita menjadi mazhar atau menjadi reflektor bagi setiap segenap sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, salah satu nasihat dari Huzur yang keempat bahwa untuk mencapai itu salah satu syarat yang pertama adalah kita melepaskan nafsaniyat kita dan keegoisan kita. Kita bisa mulai praktekkan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, antara kita dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dan juga dengan semua umat manusia dan makhluk Allah Ta'ala. Jadi demikian kiranya pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan kajian kita tentang sifat Al-Muta'ali pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berusaha menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadi mazhar dari sifat-sifat Allah Ta'ala, dan itu tercermin dari setiap perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.